Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Wandi Silat Aceh. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara merodah, roll, dan kayang. Jadi itu kita perlu kepada guru-guru olahraga dan juga pelatih-pelatih olahraga. Ini sangat baik sebenarnya diajarkan kepada siswanya. Yang perlu kita ingat bahwa dalam melatih itu kita tidak boleh memaksakan atlet, tidak boleh memaksakan siswa, sesuai dengan kemampuannya. Diharapkan kepada guru olahraga dan pelatih bisa melihat kemampuan dari siswanya. Contoh seperti ini bersama dengan bulan hadis. Pertama sekali, sebelum melakukan apapun, itu terlebih dahulu harus ada pemanasan, karena pemanasan itu sangat penting dan itu memang diharuskan dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, ini sudah dilakukan tadi pemanasan oleh ulan hadis. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara roll depan. Ya, ini khusus buat siswa dan adik-adik pemula di cabang olahraga masing-masing. Seperti ini gerakannya. Ya, posisinya selebar bahu, berdirinya ya seperti ini. Kemudian posisi tangan, ya seperti ini posisi tangannya. Ini untuk roll. Setelah nanti tangan seperti ini, kepala ini akan tunduk masuk ke dalam, baru ada dorongan sedikit dari kaki untuk roll. Ya, ini berdiri lagi, kita buat. Ini dia rollnya langsung. Ya, terus roll langsung. Rincikan tadi sebelah sini. Roll ini bisa digunakan kalau untuk siswa ataupun untuk atlet. Dia juga boleh dibuka kakinya seperti terbuka, ya terbuka sudah. Tadi kita ulang coba yang terbukanya. Roll pelan-pelan biar nampak lintasannya. Ya, pelan-pelan, ya masuk kepala, dorongan kaki. Berdiri tegak, kakinya rapat, turun. Itu yang kakinya terbuka. Sekarang yang kakinya tertutup. Sama seperti ini, posisi tegak lurus, kemudian ambil sesuai dengan kemampuan lipatan dari pinggangnya. Ya, seperti ini pelan, ya jalan terus, masuk kepala, dorong, rapat, berdiri. Ya. Itu gerakan untuk roll depan, ya. Jadi ada yang sistem terbuka dan tertutup. Perlu diingat bahwa waktu kita melakukan roll, kepala harus ada tunduk ke bawah. Tujuannya biar supaya lebih gampang kita melakukan roll. Kemudian ini kita lihat roll belakang. Ya, balik badan. Posisi roll belakang. Ini dia lanjutannya. Duduk, kemudian berputar ke arah bahu kanan bagi yang sering menggunakan bahu kanan. Tetapi bisa juga ada orang yang menggunakan bahu kiri untuk rollnya. Seperti ini, ya, mulai hop, terus. Seperti itu rollnya. Lagi kita lihat rinciannya. Posisi tegak, lurus, kemudian langkah kedua, duduk, ya, duduk, ya, seperti ini. Lagi ulang. Pada saat duduk, tangannya usahakan juga langsung menyentuh di matras. Ya. Duduk, ya, seperti ini posisi duduk. Kemudian langkah ketiga, ayunan kaki secara bersamaan, kemudian dengan ada dorongan sedikit dari tangan untuk menambah tenaga agar dia bisa berputar. Ya, nih. Ya. Posisi sudah lurus seperti ini baru berdiri. Lagi kita ulang. Satu kali lagi biar lebih jelas. Ya, duduk. Ya, ini posisinya. Kemudian dorongan ayunan kaki, putar.
baru berdiri tegak. Ya, seperti itu untuk roll belakang. Ya, sebelah sini. Berikut kita coba dengan raslat atau meroda. Meroda kita masih berikan kesempatan dulu kepada siswa, kepada atlet-atlet yang pemula, tidak harus lurus dulu. Yang penting dia bisa dulu melakukan merodanya. Jadi kita kasih kesempatan dia lebar, boleh 1 meter. Coba seperti ini, posisi ya dari depan boleh ya langsung. Rinciannya seperti ini. Kalau dia posisinya di depan seperti ini kepada atlet yang sudah jadi atau kepada siswa yang sudah mahir, boleh dia dari depan. Tetapi kalau bagi pemula, ini coba dari sebelah sini. Bagi yang pemula, dia menghadapnya gini langsung, menghadap kemari. Iya, ya kanan. Ini kalau yang kanan seperti ini, rapat kaki dulu, rapat ya. Ini kalau yang kanan menghadapnya sebelah sini, artinya dia akan mengambil ini. Posisinya tangan buka, ya, buka lebar, ya. Seperti ini ambilannya tangannya kemari. Ini kalau yang untuk kanan, ya. Kalau kiri dia akan berbalik menghadap sana. Posisinya sama. Berarti dia tangan kiri di luar yang kemari. Buka kaki, lebar dikit, ya. Ini kalau kiri. Contohnya seperti inilah gerakannya. Ya. Ya, rapat terus kaki. Ya. Kita lihat penjelasannya. Dari sini, ya tadi sudah saya sebutkan bahwa boleh dari kanan, boleh dari kiri, sesuai dengan kemampuan siswanya. Ya, sekarang ini dari kanan posisi seperti ini, buka, ini tangan, dia harus menjangkau kemari. Kemudian tangan satu lagi di sini, kemudian kakinya yang satu di sini, yang satu lagi di sini, baru tutup. Seperti itu, dia jadi lebih rapi. Ya, coba seperti ini pelan, ya, naik, rapat, ya. Kalau sudah bisa, cepatnya. Ini diharapkan siswa benar-benar mengikuti tutorialnya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan gerakan-gerakan. Sekarang kita coba 2 kali merodanya dari sana. Ya, seperti ini gerakan jadinya. Untuk gerakan meroda kita telah selesaikan. Yang terakhir kita melakukan gerakan kayang. Kayang ini sangat dibutuhkan untuk siapa saja. Artinya kita memang dalam melakukan aktivitas memang banyak menggunakan bobbing, banyak menggunakan pinggang. Pinggang ini kalau pinggang kita bagus, lentur, tentunya kita bisa melakukan gerakan-gerakan apa yang ingin kita lakukan. Jadi prestasi akan lebih cepat dapat dicapai. Seperti ini untuk gerakan kayang. Ya, kayang posisinya kaki terbuka lebar selebar bahu. Ya, ini dibuat ya kalau kayang. Jangan dibiasakan rapat. Jadi kakinya selebar bahu agar lebih nyaman dia dalam melaksanakan gerakan kayang. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa pada saat ayunan tangan, naik tangan dulu ke atas, dua-dua, ya. Pada saat kayang seperti ini posisinya pas di telinga ya, pas di telinga. Ya, ini pas di telinga. Kemudian turun lagi. Ya, ini gerakan kayang secara utuh. Baik, kita lihat ulasannya. Ulasannya seperti tadi saya katakan bahwa coba lagi posisi. Ya, ini selebar bahu, kemudian tangannya seperti ini.
Ya. Pada saat melakukan kayang, usahakan pinggang dimajukan sedikit ke depan. Tujuannya untuk menyeimbangkan gerakannya, dan posisi kepala langsung lihat ke belakang. Ya, seperti itu gerakannya ya. Nah, ini akan dicoba pelan-pelannya. Ini lebih lambatnya. Ya, pelan, iya, kepala. Ya. Jatuh, tangannya juga sama, selebar kaki. Ya, seperti ini gerakannya. Kemudian tinggi ini juga menjadi faktor bagus tidaknya siswa itu melakukan kayang. Kalau dia jauh, coba buat jauh lagi, tangannya enggak. Lebarkan, lagi, lebar lagi, enggak, jauh. Nah, seperti ini, lagi jauh lagi. Nah, ini salah, ya. Apalagi ini tidak tinggi, itu salah, bisa membuat cedera siswa. Jadi dia sebaiknya rapat lagi, dekat. Ya, seperti ini dia posisinya. Ya, posisi seperti ini dibuat kayang. Ya, cukup. Kalau sudah bisa bangun, kita coba dengan bangun. Coba lagi. Ya, bangun itu membutuhkan dorongan, tetapi itu bagi nanti yang sudah benar-benar mampu melaksanakan kayang, baru kita berikan bagaimana tutorial bangun yang baik. Bagi atlet yang pemula, apabila tidak bisa melakukan kayang secara langsung, boleh menggunakan satu tangan, ya. Boleh menggunakan tangan satu dulu untuk melakukan gerakan. Seperti ini. Gerakan tangan satunya, posisi sama seperti biasa. Ya, satu tangan di atas, kemudian tangan satu di bawah. Tujuannya tangan satu untuk membuat keseimbangan agar tangan yang di atas pada saat melakukan kayang tidak jatuh. Ya, seperti ini gerakannya langsung. Ya, kemudian baru ditaruh. Lagi kita ulang gerakannya. Ya, gerakannya. Ya, seperti ini lambatnya. Tangan kiri memegang kaki kiri. Ya, kemudian pelan-pelan ke bawah. Setelah sampai ini satu, baru tangan kiri membantu kayangnya. Demikian bagi siswa yang belum mampu untuk melakukan kayang secara langsung. Kemudian, ya, ini langsung tidur. Ada lebih mudah lagi, lebih gampang, lebih praktis bagi siswa, khusus yang pemula. Dengan sikap tidur, ya, seperti ini. Setelah posisi seperti ini, kemudian kaki ditekuk, tangan ditekuk, ya. Tinggal kita mendorong ke atas perutnya, seperti ini. Mungkin siswa lebih gampang, lebih mudah, lebih suka seperti gerakan-gerakan seperti ini. Biasakan dulu melakukan gerakan dari bawah. Tujuannya agar siswa itu sudah merasakan hasilnya nanti seperti ini. Kemudian baru dia bisa melakukan gerakan-gerakan mulai dari atas secara utuh. Ya. Demikian tutorial kita pada hari ini. Yang pertama sekali untuk roll depan dan roll belakang, kemudian meroda baik yang satu kali maupun dua kali. Perlu diingat, dalam meroda itu disesuaikan dengan kondisi tubuh si atlet, apakah dia mau di sebelah kiri atau sebelah kanan gerakannya. Ya. Kemudian yang terakhir kayang kalau sudah bisa langsung kita bisa menggunakannya tidak hanya di matras, tidak hanya di atas semen, tapi di tempat batu-batu juga kita bisa. Asal dia sudah mampu melakukan gerakan-gerakan itu. Tetapi saran dari kami, gunakanlah matras. Seperti ini, ada contoh salah satunya. Ya. Bagi siswa yang belum bisa, jangan langsung di sini karena kita menghindari agar tidak terjadi cedera di leher. Seperti ini mungkin siswa lebih aman, lebih mampu, lebih suka dia melakukan gerakannya ini. Dan itu menghindari dari resiko. Saran kami bagi pembimbing ataupun guru-guru olahraga, berikanlah
bimbingan yang benar, tutorial yang benar agar siswanya berhasil. Jangan mengikuti kemauan kita, tetapi lihat dari kondisi si siswa dan atlet. Ya, seperti ini gerakannya. Kalau untuk roll lebih gampang kalau di matras. Ya. Sangat lembut, jadi siswanya tidak terjadi cedera. Demikian tutorial kita pada hari ini untuk roll depan, roll belakang, meroda, dan kayang bersama dengan kami di Wandi Silat Aceh.